Halo semua, perkenalkan nama saya Valentina Sandra Febrianti. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 055398221. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas 3 berpraktik saya dengan mata kuliah struktur data, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai pencarian menggunakan algoritma DFS dan BFS lengkap dengan contoh pemrograman Java dan analisis cara kerjanya. Oke, kita simak videonya ya. Oke, sebelum kita ke praktiknya, kita akan baca dulu ya soalnya di e-learning. Sebentar, saya buka e-learning dulu. Nah, ini dia soalnya. Soal yang pertama adalah buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8. Atau tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Kemudian lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS. Dan selanjutnya, jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Kemudian soal yang kedua ada buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS. Oke, dalam bahasa Java ya guys. Nah, kemudian gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8, atau tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan BFS. Dan selanjutnya, jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Nah, itu dia ya soal-soalnya. Tadi ada 2 soal dan anak-anaknya. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 2 file Java, yaitu DFS dan juga BFS ya. Nah, di bagian coding ini saya akan percepat, lalu saya kasih analisanya di akhir codingan.
Setelah itu, kita akan masuk ke penjelasan DFS atau Depth First Search-nya. DFS adalah cara untuk mencari yang masuk ke jalur yang paling dalam terlebih dahulu sebelum kita mencoba jalur yang lain. Nah, ini kayak kita tuh sedang berada di dalam gedung yang besar. Nah, gedung tersebut itu memiliki banyak ruangan. Kemudian setiap ruangan itu pasti kan memiliki pintu-pintu yang terhubung ke ruangan yang lain. Nah, ini sama aja kayak gitu. Kalau kita menggunakan cara kerjanya DFS tadi, maka langkah-langkahnya itu kita jadi seperti ini ya. Nah, yang pertama itu kita masuk ke ruangan awalnya dulu. Kemudian jika ruangan tersebut itu ada pintu menuju ruangan yang lain, kita langsung masuk pintu itu. Lalu sesudah itu di ruangan yang berikutnya kita masuk lagi ke pintu selanjutnya, pintu lagi. Nah, jadi kita terus masuk, semakin masuk lagi semakin dalam sampai kita menemukan jalan yang buntu. Nah, kemudian kalau misalkan sudah mentok tuh si jalan buntunya, baru kita kembali ke ruangan yang sebelumnya. BFS, Breadth First Search. Nah, kalau DFS itu seperti menyelam ke dalam duluan. Kalau BFS itu kebalikannya, ya kan? Nah, BFS itu mencari cara secara melebar atau dia per level. Jadi bukan dari door to door gitu. Nah, kalau tadi kan ke gedung untuk menelusuri pintu-pintu kan sampai ke ujung-ujungnya. Nah, kalau yang ini sekarang itu tuh kita seperti datang ke gedung untuk mencari seseorang. Nah, daripada langsung masuk ke dalam ruangan paling dalam, kita lebih memilih langkah yang kayak gini. Di sini ada langkahnya itu. Yang pertama adalah kita cek semua ruangan di lantai 1 yang pertama tuh. Terus kalau misalnya kita belum ketemu sama orang itu coba naik ke atas buat cek semua ruangan di lantai kedua. Nah, kalau belum ada juga, ya udah kita cari ke lantai 3. Kalau belum lagi lantai 4 selanjutnya. Jadi kayak bertahap. Jadi di tahap-tahapannya itu tuh ada level-levelnya gitu. Nah, jadi BFS sama seperti itu cara kerjanya. Oke, baik. Jadi itu adalah kerja praktik saya di tugas 3 kali ini tentang menjelaskan DFS dan BFS. Semoga ini dapat membantu ya memahami perbedaan keduanya gitu secara jelas. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Terima kasih, bye-bye.